Halo semuanya, gua Dani dan selamat datang di channel Portal Animasi. Nah, sebelum mulai pembahasan, gue ingin bertanya kepada kalian semua. Kalian pernah kepikiran gak sih, kenapa ada beberapa kartun atau animasi yang diperuntukkan untuk anak-anak itu terkadang memiliki unsur dewasa di dalamnya? Nah, unsur dewasa yang gue maksud di sini bukanlah soal propaganda woke atau hal-hal yang berhubungan ke sana, melainkan lebih ke lelucon dewasa ataupun tema dan juga cerita yang memiliki isi konten yang cukup mature dan nilai filosofis yang tinggi. Ya, intinya unsur dewasa yang gue maksud di sini adalah hal-hal yang mungkin tidak disadari oleh penonton anak-anak, namun akan mudah dipahami dan dimengerti oleh orang dewasa. Apabila pertanyaan ini sempat terbenak di kepala kalian, well, tenang saja, karena pada video kali ini gue akan membahas mengenai alasan kenapa kartun-kartun dan juga animasi untuk anak-anak itu terkadang memiliki unsur dewasa di dalamnya. Jadi tanpa menunggu lebih lama lagi, kita langsung masuk aja ke pembahasan dalam 3, 2, 1. Nah, sebelum mulai pembahasan, gue ingin memberikan beberapa klarifikasi. Pertama, topik ini sebenarnya lebih relate kepada animasi-animasi buatan negara barat, karena hal ini lebih sering terjadi di sana, sedangkan untuk animasi-animasi buatan negara Asia, itu jarang sekali dalam mempraktekkan hal ini. Yang kedua, hal-hal yang akan gue sebutkan nanti bakal bersifat subjektif, karena ini semua berasal dari opini gue pribadi. Kalau misalnya kalian tidak setuju dan memiliki poin tersendiri mengenai topik ini, kalian bisa tambahkan saja di kolom komentar di bawah. Nah, jadi mungkin cukup basa-basinya, sekarang kita langsung masuk aja ke topik utama dari video kali ini. Apa yang menyebabkan animasi untuk anak-anak seringkali memiliki unsur dewasa? Menurut gue pribadi, apa yang menyebabkan fenomena ini bisa terjadi adalah karena keinginan sang kreatornya itu sendiri. Seperti yang kita tahu, setiap orang yang ingin membuat sebuah animasi pastinya bakal memiliki ide kreatifnya masing-masing. Ide kreatif ini bisa berupa pengalaman, cerita fiksi, ataupun sebuah pesan yang ingin disampaikan ke khalayak publik. Tidak jarang ide kreatif tersebut memiliki beberapa unsur ataupun aspek yang terbilang cukup dewasa. Nah, apabila hal ini terjadi, tidakkah seharusnya kreator tersebut membuat sebuah animasi yang sesuai dengan isi konten yang ingin dia sajikan? Ya, kalau andaikan mereka memiliki kebebasan ataupun kesempatan, pastinya mereka bakal melakukan hal tersebut. Nah, tapi sayangnya, dalam dunia animasi barat, tidak semua orang bisa menyampaikan ide kreatif mereka dengan sangat mudah. Terdapat sebuah kekuatan yang jauh lebih besar dari sang kreator, yaitu para petinggi perusahaan ataupun studio yang membuat hal ini sulit untuk dilakukan. Biasanya, ketika mereka mendapatkan kesempatan untuk membuat animasi sendiri, karya animasi yang mereka buat keseringan merupakan animasi untuk penonton yang lebih muda. Dikarenakan hal inilah, para kreator ini pun harus memikirkan berbagai cara untuk bisa menuangkan ide kreatif mereka yang terkesan agak mature ke sebuah karya animasi yang dibuat untuk anak-anak. Nah, tapi tidak semua kejadian ini terjadi kepada para kreator yang terpaksa saja. Ada beberapa kreator yang sadar bahwa mereka ditugaskan untuk membuat sebuah animasi anak-anak, namun mereka tetap berusaha menyelipkan sebuah unsur dewasa ke dalam animasi yang mereka buat. Kenapa hal ini bisa terjadi? Well, ada banyak sekali alasan yang melatar belakangi fenomena ini. Mulai dari iseng-iseng saja, keinginan untuk menyampaikan sebuah pesan tertentu, hingga dorongan untuk mencari tantangan dan sekaligus menjadi ajang pembuktian akan seberapa kreatifnya mereka. Apabila alasannya iseng-iseng saja, biasanya unsur dewasa yang mereka selipkan merupakan lelucon gelap dan juga dewasa, ataupun hal-hal yang berhubungan dengan seksual. Nah, tapi kalau yang memiliki tujuan untuk menyampaikan sebuah pesan ataupun sebagai ajang pembuktian, biasanya para kreator ini ingin membagikan cerita mereka kepada para penonton yang lebih muda dengan isi konten berupa nilai filosofis atau edukasi, hingga pesan ataupun awareness mengenai berbagai macam aspek. Salah satu contoh yang bisa kita gunakan pada kasus ini adalah film Zootopia. Film ini membawakan tema rasisme dan juga diskriminasi yang cukup kental dengan kehidupan di negara barat. Nah, tapi dikarenakan ini merupakan animasi untuk anak-anak, pastinya mereka tidak akan bisa membuat sebuah animasi yang menggambarkan secara gamblang atau jelas mengenai permasalahan ini. Maka dari itu, untuk mengakalinya, mereka pun menggunakan penggambaran lain berupa dunia fauna dan juga pembawaan cerita yang lebih ramah serta mudah dipahami oleh penonton yang lebih muda. Dari sini kita bisa tarik kesimpulan bahwa alasan kenapa ada beberapa animasi untuk anak-anak memiliki unsur dewasa di dalamnya adalah karena kreator dari animasi tersebut memang ingin menyampaikan konten yang seperti itu. Ada beberapa di antaranya yang tidak sejalan dengan ide kreatifnya dan akhirnya terpaksa untuk membuat sebuah animasi yang ditunjukkan untuk penonton anak-anak walaupun idenya ini terkesan agak mature. Nah, tapi ada juga beberapa kreator yang memang sengaja memilih pendekatan ini dikarenakan berbagai macam alasan. Ada yang iseng-iseng saja, namun ada juga yang menjadikan hal ini sebagai media penyampaian dan juga edukasi terhadap penonton yang lebih muda. Nah, setelah mengetahui alasan dibalik semua ini, lalu apakah cara ini layak untuk dilakukan atau tidak?
Buat beberapa orang, pendekatan ini mungkin bisa menjadi masalah karena bagi mereka, animasi untuk anak-anak tidak seharusnya diselipkan unsur dewasa. Nah, tapi buat gue pribadi, pendekatan ini sangatlah boleh dilakukan asalkan memiliki tujuan dan juga dieksekusi dengan baik. Apabila ini semua dijalankan dengan benar, maka pendekatan ini bisa membuat animasi tersebut menjadi sangat bagus dan memberikan beberapa dampak positif. Ya, kita ambil contoh lah, animasi-animasi buatan studio besar seperti Pixar, Disney, DreamWorks, dan sebagainya. Mayoritas animasi yang dibuat oleh studio-studio tersebut seringkali memiliki unsur dewasa di dalamnya, entah itu dalam bentuk lelucon ataupun cerita yang cukup mature. Dan seperti yang kita tahu, animasi-animasi tersebut memiliki kualitas yang sangat bagus dan disukai oleh jutaan orang di seluruh dunia. Nah, lalu apa aja sih dampak positif yang bisa didapatkan dari pendekatan ini? Pertama adalah jangkauan penonton yang lebih luas. Ketika suatu animasi bisa dinikmati oleh segala macam usia, hal ini bisa sangat menguntungkan bagi para orang tua dan juga pihak studio. Bagi orang tua, hal ini bisa membuat mereka dapat menemani sang buah hati yang sedang menonton suatu animasi, namun mereka juga bisa menikmati animasi tersebut. Dengan cara ini, orang tua tentunya bisa menjadi lebih dekat kepada sang anak, serta bisa memberikan beberapa edukasi tambahan, entah itu dari hal yang umum ataupun yang disediakan oleh animasi tersebut. Kalau dari pihak studio, pastinya jumlah orang yang mau menonton animasi tersebut bakal menjadi semakin banyak dan tentu hal ini bakal membuat animasi itu bisa mendapatkan keuntungan yang lebih besar. Nah, selain dari orang tua dan juga pihak studio, dampak positif lain dari pendekatan ini adalah kepada sang kreator dari animasi tersebut dan juga penonton anak-anak. Bagi pembuat animasi, cara ini memungkinkan mereka untuk bisa menyampaikan ide kreatif mereka kepada para penonton yang lebih muda. Ide kreatif ini bisa saja memiliki pesan tersirat, nilai edukasi, ataupun sebuah awareness mengenai situasi tertentu. Apabila anak-anak dapat memahami semua hal tersebut, tentu hal ini bisa memberikan informasi tambahan kepada mereka, dan apabila hal yang diajarkan oleh animasi itu memiliki nilai positif yang tinggi, maka hal ini dapat membantu sang anak untuk menjadi individu yang lebih baik. Nah, tapi bagaimana jadinya kalau si anak ini tidak langsung memahami unsur dewasa tersebut? Ya, jawabannya adalah menunggu mereka dewasa. Ketika masih kecil, para penonton ini mungkin tidak tahu apa-apa soal animasi yang mereka tonton. Satu-satunya hal yang mereka tahu adalah animasi itu sangatlah seru untuk ditonton dikarenakan berbagai macam alasan. Lalu pada saat mereka sudah beranjak dewasa dan mencoba untuk menonton kartun itu kembali, mereka pun sadar bahwa animasi yang mereka tonton dulu ternyata memiliki isi konten yang cukup mature. Nah, hal ini sebenarnya bakal memunculkan beberapa outcome yang berbeda. Apabila unsur dewasa ini berhubungan dengan hal-hal yang tidak pantas seperti kekerasan ataupun berbau seksual, ada kemungkinan kalau penonton tersebut bakal menjadi sangat tidak suka karena mereka menganggap bahwa ini adalah hal yang tidak pantas dan bisa merusak masa kecil mereka. Nah, tapi ada juga yang bakal menjadi sangat suka terhadap animasi tersebut karena mereka merasa kagum dengan pembuat animasi itu yang dapat menyelipkan suatu hal yang dewasa ke dalam animasi yang mereka tonton tanpa mereka sadari pada saat masih kecil. Selain kagum karena mampu membuat unsur itu tidak disadari, para penonton ini bisa saja bakal menjadi sangat takjub dan akhirnya jatuh cinta terhadap animasi tersebut dikarenakan animasi itu ternyata memiliki cerita yang sangat bagus dan juga sangat relate kepada mereka ketika sudah beranjak dewasa. Nah, apabila itu terjadi, maka ada kemungkinan animasi itu akan terus ditonton ulang dan umurnya menjadi semakin panjang dikarenakan orang-orang masih terus mengingatnya. Dan hal ini bakal kembali menguntungkan bagi sang kreator dan juga studio dari pembuat animasi tersebut. Nah, setelah melihat dampak yang dihasilkan oleh pendekatan ini, lalu apakah terdapat sebuah patokan dari seberapa bagus atau berhasilnya pendekatan ini? Well, pada dasarnya, metode ini bisa dikatakan bagus ataupun sukses tergantung dari niatan awalnya. Apabila unsur dewasa ini berupa sebuah pesan moral, maka cara ini bisa dikatakan berhasil apabila anak-anak ataupun orang dewasa bisa menangkap pesan tersebut. Namun apabila unsur itu merupakan sebuah lelucon, maka mereka harus bisa menyembunyikan unsur ini dan hanya bisa dinotis oleh orang tua saja. Nah, walaupun memiliki banyak sekali kelebihan dan juga keuntungan, tetapi pendekatan ini juga bisa menjadi tidak baik apabila disalahgunakan. Salah satu bentuk penyalahgunaan ini adalah diselipkannya unsur-unsur propaganda. Ya, gue yakin kalian semua pastinya langsung ngerti lah apa yang gue maksud di sini. Tidak jarang ada beberapa animasi untuk anak-anak yang diselipkan sebuah ideologi ataupun pemahaman yang tidak sejalan dengan nilai kepercayaan yang kita anut. Salah satu contoh dari kasus ini adalah diselipkannya unsur-unsur pelangi ke dalam suatu animasi.
Keberadaan unsur tersebut bisa memantik rasa penasaran dari penonton yang lebih muda, hingga mereka pun mulai mencari tahu mengenai apa yang mereka lihat, dan skenario terburuknya adalah mereka pun mulai mengikuti ataupun menganut aliran tersebut. Selain unsur pelangi, propaganda ini sebenarnya juga bisa dalam bentuk hal yang lain. Ambil contoh, ada sebuah animasi yang menceritakan sejarah dari suatu kejadian ataupun seorang tokoh, namun apa yang ditunjukkan oleh animasi tersebut tidaklah sesuai dengan fakta hingga menimbulkan kesalahpahaman dan persepsi negatif mengenai suatu kejadian ataupun tokoh tertentu. Atau bisa saja ada suatu animasi yang menceritakan kondisi dari suatu negara, terutama negara yang sedang berkonflik, namun apa yang digambarkan pada animasi itu ternyata tidak sesuai dengan kejadian yang sedang terjadi. Nah, terlepas dari hal buruk yang bisa dibawakan oleh pendekatan ini, gue pribadi masih tetap mendukungnya dan sangat menyukai cara ini. Hal ini dikarenakan dengan pendekatan inilah kita bisa menyaksikan berbagai macam mahakarya yang telah menemani dan sekaligus memberikan kita banyak sekali pelajaran. Ya, kita bisa lihat sendirilah, mayoritas animasi-animasi buatan studio besar seperti Pixar, Disney, DreamWorks, dan sebagainya, itu semua pasti menggunakan pendekatan ini. Hal ini pun sekaligus bisa mengcounter argumen orang-orang mengenai animasi untuk anak-anak hanya bisa ditonton oleh demografi itu saja, yang padahal mereka sebenarnya juga bisa membuat animasi tersebut juga disukai dan dinikmati oleh semua kalangan. Nah, jadi itulah yang bisa gue bahas pada video kali ini. Tulis pendapat kalian mengenai topik yang sedang gue bahas kali ini di kolom komentar di bawah. Jadi terima kasih atas waktu yang telah kalian luangkan untuk menonton video gue. Gue undur diri, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye!